benang merahnya kan udah dapat ya sama kayak tahun 2015. Ya justru sebenarnya kalau di saham Papi ini opportunity sebenarnya. Gue sih sebenarnya ngeliatin brand aja. Ya ini kalau nggak salah gue di browsernya ada broker DX masuk. Ya tapi belinya nggak banyak ya, cuma 8 miliar sih. Nggak terlalu banyak, jadi belum lah. Nantilah awal April lah ya, gue lihat lagi. Ya mungkin Mei nanti bakal ada IPO CDIA, gue nggak tahu juga. Itu hanya bisa gue lihat di volume ya guys, volume, proxum, sama sentimen makro ya. Jadi gue nggak bisa kasih forecast sekarang sebenarnya. Ya kalau mau nanti di grup aja lah. Ya kalau lo bisa subs IG gue aja nggak apa-apa. Ya UNS aja dulu. Ya cuman kalau nanti jadi kalau brand itu krusialnya di 4747 ya. Jadi gue lihat ya beberapa satu saham yang dulu pernah masuk MSCI itu ada saham TPIA. Jadi itu adalah saham prajogo yang masuk MSCI sebelum rame ya. Dulu kan sekarang rame brand sama Cuan sama Petro. Dulu tuh sebelumnya ada TPIA. Jadi lu sebenarnya bisa pelajari aja guys, gerak-gerik dia tuh kayak gimana. Ya, jadi dia tuh masuk MSCI itu di tanggal 31 Mei 2024. Nah, dia tuh sebenarnya uptrendnya dari bulan apa? Kemudian dia itu pernah turun seberapa banyak. Jadi TPIA itu dia pada tanggal 8 Januari itu dia pernah menyentuh angka 6.000. Ya, dicari 6.000. Kemudian karena mungkin waktu itu tuh karena apa ya, semuanya turun ya. Cuan kan juga waktu itu dia ini kan sama brand apa namanya, kok lupa ya, dicegah sama bursa apa gimana gitu, di suspend apa, turun dia kan, turun. Jadi TPIA itu sampai bottomnya itu di 3.200 sih. Lu bayangin aja dia dari 6.000 ke 3.200 itu turunnya sampai 50%. Jadi kalau PTRO high-nya 4.200 turun 50% itu 2.100 ya. Jadi sebenarnya ini kejadian biasa aja sebenarnya. Karena waktu itu TBA seperti itu, dari 6.000 ke 3.200. Ya hampir 50% lah ya. Petro kan high-nya di 4.400 ya kalau nggak salah gua. 4.400 ya kalau nggak salah gua. Setengahnya kan berarti 2.200. Sama kan, turun setengah dulu dia. Nah, abis ini kita nggak tahu dia mau digarap apa enggak. Tapi setelah itu si TPIA itu dari 3.200 dia langsung naik ke 5.800 lagi, tapi nggak sampai kejemput di 6.000, cuma sampai 5.800 saja. Nah, abis itu turun lagi ke 4.000. Jadi dari 6.000 ke 3.000, naik lagi ke 4.800, turun lagi ke 4.000. Nah, habis itu baru uptrend. Sampai ini uptrend dari bulan Februari 16 sampai terus di terakhir di masuk MSCI ya di tanggal 17 Mei. Ini 16 Februari sampai 17 Mei itu 3 bulan. Ya, jadi Februari, Maret, April, Mei, 3 bulan. Jadi seperti itu. TPIA kayak gitu ya. Jadi kalau saham kayak PTRO turun 50%, brand itu kan ya lebih 50% lebih ya. Ya sebenarnya sih itu udah pernah terjadi dulu. Cuman karena dulu nggak ada yang tahu itu cara masuk MSCI kayak gitu, sekarang udah pada tahu jadi heboh. Ya jadi apalagi retailnya banyak. Ya jadi price actionnya lebih ini ya, lebih sensitif lah karena banyak retail. Ya tapi kalau gue lihat saham itu nggak di backup sama sama ownernya, dia belum mau tahan, ya berarti belum bottomnya sih, kayak gitu. Harusnya mungkin projectnya belum aja sih. Saham itu simple aja. Kalau saham prajogo ini ada project ya digarap, nggak ada project istirahat dulu, nggak ada project diam dulu. Nah diam ini kadang dia nggak backup. Kalau dia nggak backup pasti dia udah mempersiapkan untuk beberapa bulan ke depan dia akan garap. Tapi kalau nggak ada ya mungkin garapnya mungkin 1 kuartal lagi ya.
Modelnya kan di 4.700 kalau brand, jadi angka-angka itu sebenarnya angka-angka yang krusial di situ, sama kayak Pani itu gue yakin modalnya di 8.000. Makanya kayaknya Pani agak susah kalau di bawah 8.000. Kalau sampai di bawah 8.000 mungkin gue mau beli pelan-pelan, tapi ya mau mencoba beli. Brand juga kalau misalkan dia di 4.700 ke bawah mungkin baru gue mau beli. Gue saranin lo nggak usah ambil pisau jatuh, karena kan ada teori konspirasi kalau ini sebenarnya ada rencana mau masuk ya gitu. Cuman ya kalau misalkan dia mau masuk, ya pasti kan masuk gede. Kalau masuk gede berarti kan sideways dulu, nggak langsung mantul kan. Kalau langsung mantul kan berarti diantaranya nggak masuk, karena yang mau masuk berarti owner gitu. Makanya gue tunggu sideways dulu aja ya, kemungkinan besar besok akan technical rebound terus sideways mungkin ya, menunggu ISG turun di bawah 6.000 seperti itu guys. Ya mungkin kalau besok ada technical rebound, jadi lu scalping aja dulu, tetap pantau, tetap lihat aksi korporasinya. Kan dia itu sekarang petrolnya kan lagi dibeli sama KJP ya. Nah KJP ini kan dia anak usaha cuan, dan dia itu sekarang udah punya 44%. Ya mungkin mau dibeli lagi terus sampai 50%, gue nggak tahu. Ya mungkin mumpung harga bawah gitu ya, 2.200, dia mau beli lagi sampai 50%, ya makanya dia nggak mau defend. Jadi tetap lihat aja transaksi nego, terus lu lihat juga volumenya. Ya so far kan kalau yang di Petro itu kan dia broker RI ya yang terus beli ya, hari ini pun beli juga ya. Kalau soal Papi gue masih tetap percaya karena ini orang bukan orang baru, dia udah 30 tahun di bursa. Cuman ya pasti ada alasan kenapa dia nggak mau ngejagain sahamnya ya, which is itu kalau misalkan dia, jadi ada dua ya, nggak mau jagain sahamnya karena dia jualan ya. Terus kalau dia jualan dia kan nggak mungkin jagain, atau karena memang ya dia mau ambil bawah aja gitu aja sih. Jadi ya gue rasa mereka masih mau ambil harga bawah ya, mungkin seperti itu. Tapi ya kita lihat aja besok. Ada pertanyaan? Besok BI pengumuman buyback tanpa RUPS. Ya bagus ya, itu ada saham namanya Adaro. Itu brokernya KI tampungin terus buangan asing. Tapi kayaknya sih dia udah cukup kayaknya buangnya ya, udah nggak kuat lagi. Harganya udah turunnya udah nggak sedalam dulu. 1.650 ada perlawanan. Kayaknya Adaro menarik ya. Cuman lebih bagus kata gue sih tunggu confirm aja sih. Dia sudah balik arah reversal uptrend gitu. Ya, KI itu udah masuk sekitar 2,3 juta lot ya, sekitar 400 miliar lebih. Dibandingkan broker nomor 2 jadi cuma 39 miliar. Jadi satu broker aja yang nampungin buangan asing ya, broker KI ini, which is ya itu grupnya Thohir pasti. Ya, karena kan biasanya mereka pakai broker KI. Ya lagian lokal mana yang punya 400 miliar gitu ya. Di kayak gini pasti bakal buang. Renewable energi. Raja dan Ratu. Jadi kalau sekarang itu, dulu kalau misalkan gua tahun 2022, 2021 trading ya, gua sama sekali nggak lihat makro, bodo amat. Kecuali waktu itu gua tahun 2022 Maret itu ada perang Rusia ya, Ukraina, dan dia itu bikin saham batubara naik. Jadi kita main batubara semua. Nah sekarang itu karena tahun dulu tuh kan kita tahu kalau banking itu pasti uptrend ya, dan mereka itu jarang lah ya kayak patah trennya. Kan baru ini nih, banking itu patah tren tuh baru-baru ini.
Nah kalau udah patah tren ya, banking itu kan dia uptrend terus ya, lu bisa lihat DCA tuh chartnya tuh benar-benar begini ya. Tapi sekarang kan udah nggak begini, udah patah kan, dia udah downtrend. Berarti kan ada something ya, ada sesuatu yang salah ya dengan makro atau mungkin dengan sahamnya ya, pasti ya kalau udah patah tren. Nah makanya setelah kita lihat, wah ternyata kalau soal makro iya ngaruh juga tuh ya, karena di bursa Cina ternyata lebih seksi gitu, ada AI, mereka kasih stimulus gitu, jadi asingnya keluar. Terus dari dalam juga labanya nggak bisa tumbuh lagi, malah turun ya PBRI. Jadinya gue harus lihat makro dulu. Kenapa? Karena makro itu jadi orang tuh banyak yang invest itu based on fundamental, based on makro. Jadi kayak di dulu waktu zamannya batu bara yang harga acuannya sampai 400, itu nggak ada orang liatin teknikal, nggak ada guys. Jadi hitung-hitung aja harga 400 ya udah pasti naik gitu. Jadi lu nggak usah ngeliatin banner segala macam, pasti naik karena dia udah jual tuh untung banget ya. Sama kayak sekarang orang udah nggak lihat itulah, nggak lihat teknikal karena pemerintah yang nggak jelas gitu ya kan. Terus bursa Cina lebih seksi ya, ngapain gue lihat teknikal, udah pasti downtrend gitu. Makanya sekarang lo harus pikirin makro juga ya, jadi lo lihat banking. Nah kadang tuh ada beberapa saham yang sebenarnya udah price in, udah bagus banget ya, kayak saham WIFI itu udah bagus banget menurut gua. 15-20 tadi itu reject karena memang average-nya di situ ya. Mereka tuh beli itu di 15-20, makanya dia di situ mantul ya. Kayak saham Raja juga sebenarnya dia itu ada nego ya di 2000 dan ya itulah gue bilang 1600 loh dia sampai, gila kan. Raja ya sampai 1600 sebelum akhirnya dia balik ke 2000 lagi. Itu scary sih kata gue, itu mengerikan ya. Jadi kita nganggap kayak gue udah masuk yakin udah dia harganya benar, tapi tetap masih bisa turun gitu. Bukan karena kita salah, tapi karena orang lain tuh udah pada gila semua ya. Udah ambil keputusannya tuh udah gue harus keluar gitu, karena marketnya kayak gini, gue mau rugi berapapun ya gue sikat aja keluar kayak gitu. Nah kalau kondisi kayak gitu gue nggak berani masuk trading aja. Dia jelas bilang kalau dia mau jual di harga 100.000, tinggal lihat NPM nya berapa ya. Dia sih bilang 30%, jadi keuntungan bersihnya 30.000 ya. Jadi ya anggapnya 20.000 lah ya, kali aja misalkan bisa dapat 5 juta pelanggan, kali 20.000 10 berapa tuh, 5 juta kali 20.000 5 miliar kali 20 M ya, sama 2,3 M, jadi 40 udah EPS nya per tahun. Itu bagus. 5 juta aja. Terus kalau Raja dan Ratu ya, justru gue sebenarnya tertarik sama Ratu sama Daz ya. Raja konsisten, asingnya masuk terus 5 hari berturut-turut. Ratunya juga ya 1, 2, 3, 4, 5. Ratu 5 hari berturut-turut. Raja juga 5 hari berturut-turut. 7 hari berturut-turut. Ya justru malah gue bilang kayaknya sih yang bakal bisa masuk MSCI justru dua orang ini sih, dua saham ini yang mungkin gak diduga-duga ya. Sama kayak dulu kita terlalu fokus sama brand sama cuan yang masuk TPIA ya, gitu. Jadi sebenarnya gue ya apa ya, ini nggak enak lah dibahas di sini secara detail, di grup aja guys kita bahas, karena gue sebenarnya nggak pengen banyak orang tahu ya tentang tesis yang gue bikin kayak gitu. Wah Pani gue udah lama keluar ya, waktu 12.000 apa kayak waktu itu udah gue share ya. Sekarang 8.000 apa sekarang. Gue tuh sebenarnya pas mereka roadshow ya kalau nggak salah tanggal 1 Maret ya, bikin acara kayak gitu, gue sebenarnya nggak suka ya sama ada emiten bikin begitu. Jadi gue tuh selalu berpikir ya kalau Konglo ya siapapun ya, Konglo dia bikin apa namanya
pertemuan dengan orang penting siapapun ya, presiden, dan dipublish, ya berarti ada sesuatu yang salah. Ya sama kayak sekuritas ngadain roadshow misalkan BCA dengan Stockbit ya kemarin ya, terus ngundang retail segala macam, ngasih ilmu ya. Wah, berarti dia nggak beres. Kenapa? Karena kalau misalkan itu sesuatu yang menguntungkan, pasti nggak akan dipublis. Itu gue yakin sekali. Ya, sangat yakin. Kalau itu udah dipublis, berarti ya either itu nggak kemana-mana atau mereka mau jual ke lu aja sih. Ya, karena sesuatu yang benar-benar menguntungkan kedua belah pihak harusnya sih di belakang aja. Ya, tapi kalau nggak ada yang menguntungkan ya diajak lah kayak apa namanya? Istilahnya itu ya bikin acara gitu ya, roadshow sama emiten gitu. Makanya kayak dulu kan gue bilang waktu ngambil IPO ya, wah ini bang ada IPO bang, sama apa gitu, gue gak usah sebut lah. Terus gue lihat, wah ternyata dia ngadain live IG sama sekuritasnya, wah bener ya dah. Ya karena kalau bagus banget lo pasti nggak kayak gitu sih, biasa aja gitu. Kayak dulu saham cuan nggak pernah tuh ada kayak begitu, roadshow segala macem. Terus brand juga nggak ada ya. Terakhir tuh malah brand yang anjing lah kata gue, dia ngadain sama udah turun aja ya. Lu bisa lihat waktu itu sama siapa ya kalau nggak salah ya, ada influencer juga ngajakin cerita apa ya kalau nggak salah, live kalau nggak salah. Gue kalau lihat itu udah mas gue udah mesti turun deh ya. Sama kayak waktu ini ya, apa namanya, orang heboh kalau dipanggil, gue justru anjir lah ada apa ini ya. Karena kalau sebagus itu mereka punya project apa ini, nggak akan mungkin sih dipublish di publik sih, sediam-diam aja ya. Kayak misalkan banyak lah ya yang kita nggak tahu ya, itu sih intinya. Ya pokoknya kalau ada emiten udah ngadain live, aduh tanda-tanda tuh guys. Terus apa namanya, ngadain roadshow, ngadain seminar lah apalah, memperkenalkan emiten segala macam, wah itu pasti harganya udah dikucuk dan mereka bersiap-siap mau cabut ya. Itulah nggak enaknya jadi retail, jadi kita tuh selalu dapat yang terakhir. Ya contoh kemarin yang baru aja itu kalau nggak salah gue ITMB kalau nggak salah mas Stockbit, yang ya ngomongnya sih eksklusif pertama meeting gitu ya. Oh tapi gue udah yakin bisa turun nih, bener turun kan. Itu tadi, karena kalau misalkan dia punya sesuatu kayak dulu zamannya harga batu bara naik tinggi tahun 2022 ya, ada perang Ukraina, mana pernah nggak ngajakin live? Nggak pernah cuy. Emang pernah tuh orang tuh ngajakin Stockbit live gitu pas harga batubara 400? Nggak pernah lah, karena mereka tahu itu mereka tahu itu kue ya gue makan sendiri aja gitu. Sekarang baru diajakin live dan lo bisa lihat ya downtrend kan, harga ITM langsung turun ya. Lo bisa cek aja harga Newcastle Coal berapa sekarang. Newcastle Coal Barcat ya berapa coba? Newcastle Coal Barcat ya, berapa sekarang harganya guys? Apakah di bawah 100? Tuh 96,85. Tuh harganya tuh ya, kayak seminggu lalu berapa sih? Seminggu lalu itu grafiknya di sini yang masih 107 ya. Ya itu tadi, dia pasti ngajakin lo live karena dia tahu harga batu bara turun gitu. Makanya dia ajakin stok. Makanya gue bilang dulu gue pernah juga kayak gitu guys, ada emiten namanya emiten nikel lah ya, gue gak sebut. Gue tuh diundang untuk ngadain meeting. Waktu itu harganya 900, sekarang harganya 600. Jadi memang nggak ada sama sekali buat retail tuh, nggak ada. Cuman kayak udah nih gue pas tau gue punya emiten begini ya, kita sebagai retail yang polos ngerasa kayak wah gue eksklusif banget sih, gue bisa diajakin sama mereka. Pernah nggak sebenarnya? Nggak pernah. Ya kalau itu terlalu bagus sih nggak akan ngajakin retail.
apalagi lu adalah influencer, which is ya kemungkinan besar lu pasti akan kasih tahu ke audiens lu gitu. Ya makanya karena mereka tahu ini mau turun, ya lu diajak sebagai influencer, baru nanti mungkin lu spill ke audiens lu. Kira-kira gitu ya. Jadi udah tau lah kungfu-kungfunya, kita harus belajar. Nggak ada makan siang gratis. Ya, jadi nggak ada makan siang gratis. Dan kalau lu diundang sama satu forum, lu nggak asal eksklusif gitu boy, asli boy. Biasa aja gitu. Ya karena kalau misalkan itu bagus banget, biasanya lu tuh di japri aja, bro ini bagus bro, nggak sampai bikin acara. Lu ngapain? Gue punya berita bagus, gue bikin acara, ngapain anjir? Kayak gitu. Gitu ya. Jadi kalau sekarang gue jujur deh, gue lagi males buat ngeriset saham lain ya selain banking sama konglomerat, karena ya karena makronya nggak mendukung ya. Gitu guys. Kita bahas apa lagi nih? Ya aku bisa bilang sama TPIA sebelum masuk indeks MSCI, dia dulu 6.000, sempat dibanting ke 3.000, pada akhirnya dia ke 9.000. MSCI 9.000, jadi bayangin aja 6.000, 3.000, 4.800, 4.000, baru ke 9.000. Jadi wajar. Sebenarnya gini ya, gue kasih sedikit mindset ya. Tadi juga gue udah kasih ke grup gue. Jadi sebenarnya kalau di saham itu, ya kita bahas tentang keuangan juga ya guys. Jadi sebenarnya di dalam saham dan keuangan itu ada yang namanya dua tipe ya, yang berbeda. Yang pertama itu adalah bagaimana lu punya skill yang namanya making money, ya. Yang kedua adalah bagaimana lu punya skill yang namanya keep the money. Itu dua hal yang berbeda. Jadi ini cerita legendaris dari Warren Buffett ya. Jadi dulu Warren Buffett itu sama Charlie Munger itu sebenarnya mereka nggak berdua ya, mereka tuh bertiga. Gue lupa nama satu lagi siapa. Bertiga ya sebenarnya. Tapi kenapa cuma berdua? Karena satu ini dia nggak sabar orangnya. Nggak sabar, dia tuh terlalu agresif, dia pengen terburu-buru, suka ngambil resiko yang besar yang mungkin dia nggak bisa handle ya. Pada waktu itu mereka bertiga ini sahabat ya, gue lupa namanya siapa, lu bisa chat GPT aja. Tapi yang legend kan cuma Charlie Munger sama Warren Buffett ya, dan Warren Buffett yang paling kaya dan terkenal. Nah dia ini terlalu terburu-buru lah, jadi dia pada akhirnya kena satu krisis di tahun 73 kalau nggak salah gue, dan dia akhirnya menjual saham Berkshire-nya semua ke Warren Buffett di harga $40 atau bahkan di bawah itu. Jadi mereka bertiga ini sebenarnya sama jago making money, tapi dua doang ya, Warren Buffett sama Charlie Munger yang jago keep the money, satu yang nggak jago. Makanya jauh sekali perbedaannya. Jadi Warren Buffett itu sebenarnya dia orangnya sabar sekali. Jadi dia itu tuh 99% hartanya itu dia dapat di umur 56 ke atas ya. Jadi Rick Guerin, yes betul, Rick Guerin, gue baru ingat. Itu buku gue baca, buku Psychology of Money ya, udah lama banget gue baca. Itu bener ya, namanya Rick Guerin. Jadi dia itu yang bertiga sama Warren Buffett, dan mereka itu sama-sama jago making money, tapi Rick Guerin nggak jago keep the money. Nah sama kayak di saham. Jadi sebenarnya yang kita miss itu ya di industri ini sebenarnya, ketika lo masuk di saham, lo tuh nggak diajarin yang namanya keep the money ya, karena lo berpikir making money itu cukup, padahal enggak ya. Hasil hari ini itu belum tentu besok sama. Makanya gue selalu bilang gini, ketika gue dapat untung 10% ya, gue jual 10% nih, gue pasti selalu bilang 4% lah keahlian gue, 4% ya keahlian gue, 6% nya keberuntungan. Jadi gue selalu anggap gue tuh beruntung, lebih banyaknya 60% beruntung. Itu pertama biar lu gak keras kepala besar, gue sombong banget ya. Karena dulu gue pernah mengalami suatu kejadian yang benar-benar bikin gue sadar kalau wah ternyata gue itu dulu apa namanya istilahnya tuh merasa paling benar ya, apa namanya
running Krager ya. Merasa paling benar ya. Jadi pernah kena suatu cut loss yang mungkin itu bisa kayak bikin gue kena mental waktu itu ya, pada zaman itu. Jadi gue ngerasa kayak wah ternyata tuh gini ya, ternyata hasil hari ini tuh belum tentu sama loh dengan besok ya. Jadi belum tentu sama tuh. Hari ini yang kita dapat, misalnya kita bisa cuan banyak, itu belum tentu sama. Kita bisa menang gede, itu ternyata nggak bisa terus setiap hari. Menang gede itu bahkan kayak cuman sebulan sekali, itu udah bagus sekali ya, tapi jarang ya. Mungkin kayak 6 bulan sekali menang besar, kita ngomong menang besar, win so big ya. Jadi kita nggak bisa tuh selamanya seperti itu. Makanya setelah gue lihat dan gue baca Warren Buffett itu kan dia dari tahun 19 berapa ya, pokoknya dia tuh dia udah melewati krisis itu banyak banget, mungkin 16 kali atau 17 kali gitu. Dan dari tahun 1900 sampai tahun 2000 sekarang ya 2025 itu ada 33 krisis atau resesi. Dan dari 33 itu yang bisa ditebak sama orang tuh cuma 40%. Jadi 60% tuh nggak bisa ditebak. Apalagi COVID tuh nggak ada sama sekali yang bisa nebak. Seluruh dunia, even lu pakai ini ya, Bloomberg terminal tuh nggak ada yang bisa nebak sama sekali. Jadi artinya ketika lu di saham dan lu nggak ngerti yang namanya keep the money, itu sekali kena resesi udah habis dah. Makanya tuh perlu lu tahu bahwasanya kita sebelum trading di saham papi kayak gini yang sangat beresiko kayak gini, lu harus ngerti gimana caranya jangan sampai lu miskin gini gitu. Kayak gitu. Jangan sampai mengambil risiko terlalu besar. Makanya gue selalu punya rules ya 46 tadi ya, 10%. If you cuan 10%, ya artinya 4% lah keahlian lu. 6% adalah keberuntungan lu. Sama seperti gue kemarin bisa nebak, sebenarnya nggak nebak ya, gue udah feeling aja sih kayaknya nggak enak sih perasaan gue. Jadi gue cash out semua. Jadi gue coba kasih arahan, udah kita cash out aja semua. Ternyata benar langsung minus 6 ISG-nya. Itu bukan gue hebat, itu gue beruntung aja. Jadi gue itu kebanyakan emang sering beruntung sih. Sebelum brand itu turun itu gue udah keluar duluan 4 kali berturut-turut ya. Jadi yang pertama tuh Juni, September yang dijegal FTSE. Yang awal juga ya gue udah keluar ya waktu tahun 2024 awal. Sama yang terakhir tuh yang bulan Februari itu selalu keluar di atas sebelum hancur ya. Jadi you have to keep the money guys. Belajar gimana caranya. Gue punya sistem tuh bisa nggak, intinya tuh jangan bikin gue miskin dulu dah ya, karena kita sebenarnya terlalu sering make money kena COVID habis ya, kena resesi sekali kayak gini habis kayak gitu. Jadi itulah pelajarannya yang bisa gue share kepada teman-teman. Berapa ya? Oh ya benar, namanya tuh Rick Guerin. Itu ada di buku Psychology of Money. Gue lupa nih, ya benar nih Rick Guerin ini. Ya bisa aduh stop ya. Ya kan sosok ketiga di besar ya benar. Apakah ada pertanyaan? Kantornya masih di Jakarta lah, udah lama itu 20 itu tahun 2021 ya waktu gue di Jogja ya. Sekarang gue udah di Batam. Wah ini BRPT nih yang paling parah turunnya sama TPIA ya. Kalau BRPT sama TPIA sih gue, karena ini bukan kendalinya papi, jadi ini tergantung asing juga. Ya mostly sih karena ini LQ45, dia juga indeks MSCI, jadi ya tergantung dari emitennya ya.
Ya, kalau gue sih concernnya lebih kepada brand, uh, cuan sama Petro. Cuman kalau gue lihat sendiri kemarin itu ya, brand itu sebenarnya dia ini guys, dia free floatnya udah naik 11%. Ya, jadi sebenarnya kalau pakai rumus MSCI ya dengan 25/11 itu harusnya di market cap 200T itu udah masuk. Ya, sekarang kan brand itu market capnya 700T. Ya gue nggak tahu ya, makanya kayak apakah dia mau projectin lagi naikin sih, mungkin nggak tahu ya. Cuman di market cap 250T itu kan sebenarnya harga brand di sekarang 700 ya, sepertiganya. Sebenarnya di harga 1000 rupiah sebenarnya udah bisa masuk. FTSE nya ya, MSCI nya udah bisa masuk di harga 1500 ya. Nah, ini makanya gue nggak tahu plannya gimana. Jadi kalau mau sebenarnya lu hindari aja saham-saham market cap besar karena itu sangat sensitif. Jadi gue tuh sekarang kayak lebih ke market cap kecil ya, kayak Petro, Ratu ya. Mungkin nanti abis ini ada lagi The Az atau beberapa saham yang kecil-kecil kayak WiFi ya, yang ada komoditas masih kecil. Nah, dibanding gue harus yang gede-gede kayak Pani itu udah besar ya market capnya. Nggak ganggu soalnya, nggak ganggu beberapa fund yang punya kinerja gitu. Jadi coba yang masih di bawah 30T gitu. Sisanya ya trading aja. Ya karena ini sama kayak 2015 yang baru di cover 6 bulan, 6 bulan itu kan sekitar 2 kuartal. Jadi kayak lu harus ngeliatin 2 laporan keuangan rilis dulu. Ya lama sih. Jadi gue sekarang udah anggap ISG ini udah tempat bukan buat invest lagi, udah trading aja, swing oke lah, beli saham uptrend only kayak dulu lah, uptrend only belinya. Kalau sideways ya nggak usah, kalau belum ada reverse sekali ya nggak usah. Ini kan semua saham lagi downtrend nih, brand lagi downtrend. Petro ya baru break juga downtrend, cuan ini juga downtrend. TPI apalagi ya downtrend. Pani juga downtrend. Kayak gitu. Jadi kalau mau aman banget dan sabar gitu ya, lo coba belinya pas udah mau uptrend aja. Ya mungkin cuannya nggak banyak, cuman ya itu garansi lo harusnya sih nggak miskin ya. Karena kalau beli di saat downtrend itu ya mungkin lo bisa dapat cuan gede kalau benar. Tapi ya downtrend bisa turun banyak kan. Ya bisa ini bikin pensiun. Ya kalau gue sih saran kalau mau jadi plan gue tuh sebenarnya gini, gue tetap harus ngeliatin market setiap hari, setiap pagi gue harus riset kayak gini, gue harus baca berita, gue ya kadang-kadang gue live itu memang gue harus seperti itu cara belajar gue. Dan gue make sure gue nggak miss opportunity apapun itu ya intinya. Karena kalau misalkan gue misalnya udah full cash terus gue tinggal gitu aja, tahu-tahu besok ada satu hal yang mungkin gue miss ya, kayak gue menemukan saham-saham yang bagus kayak gitu. Jadi gue tetap mantau, cuman ya bedanya gue nggak ada posisi aja gitu. Mungkin nanti habis lebaran lah nanti gue live lagi ya, sebenarnya lebih bagus kayak gitu. Lebih bagus lagi lo tunggu dia udah uptrend dan ada volume ya, uptrend with volume ya. Itulah namanya juga trading itu kan sebenarnya lebih ke art of menahan diri ya. Ya lu punya sistem ya, gue bilang lu punya sistem, lu bikin sistemnya, lu backtest segala macam dan lu yakin dengan sistem itu adalah gue bisa bilang itu adalah bos lu ya. Sistem itu bos lu, sistem itu bilang lu jangan trading, lu tunggu dulu, ya sudah lu ikutin meskipun lu lihat ini kayaknya mau terbang, ini kayaknya mau ada rebound, tapi bos lu bilang jangan trading ya, sistemnya bilang jangan trading. Kenapa? Karena mungkin belum uptrend. Nah itu adalah seni dari trading, jadi menahan diri. Itu yang mungkin orang nggak banyak punya skillnya ya. Jadi yang pertama adalah skill dari
gimana caranya lo nggak miskin, ya mengerti how to keep the money, mengerti bahwasanya dalam setiap gain yang lo dapat ada yang namanya porsi keberuntungan, selalu seperti itu. Baru yang kedua adalah gimana caranya lo follow trading system rules ya, gitu guys. Jadi ini bukan cuma soal bagaimana kita eksekusi trading ya, kayak gitu. Jadi gue saranin sekarang karena turunnya karena internal dari domestik kita, jadi naiknya pun ya pasti nungguin dari hasil negara kita juga ya, dari indikator-indikator yang ada di negara kita, dan itu rilisnya kan nggak setiap hari ya, setiap bulan atau setiap 2 bulan. Jadi ya lu expect naiknya ya nggak langsung cepat, makanya gue selalu bilang santai dulu aja, tapi tetap pantau in case lu bisa belajar hal baru. Ilmu yang jarang dikasih dong, ilmu yang jarang orang kasih dong bang. Besok bagaimana menurut lu bang? Tergantung besok si ini ya, si OJK-nya mau ngapain tuh ya. OJK-nya kan dia mau katanya mau kasih kejutan apa gitu ya. Tapi kalau gue lihat hari ini ya outflow 2,5 triliun, gila itu guys, 2,5 triliun. Jadi ya dilihat aja sih, nggak usah trading, nggak usah punya posisi, tahan aja, tahan untuk nggak ngapa-ngapain, itu skill juga. Banyak ya, mungkin bisa jadi itu, bisa jadi nanti ARB-nya dibikin 7%, ya, mungkin FCA dihapus. Tapi kalau kode broker sih kayaknya gue nggak yakin sih dibuka. Tapi kalau dibuka itu gila sih, itu suatu hal yang bisa mengubah dunia ini sih ya. Seperti itu guys. Jadi tunggu aja besok ya, kalau mau updatean gue setiap hari, lu masuk ke grup gue aja ya, masuk via Stockbit atau di Valmuri ya. Jadi lo follow IG gue aja nih, kalau misalkan lo follower gue baru, ini IG gue. Kita dengar dulu. Gue mungkin sampai 7 menit lagi lah ya live-nya, atau 3 menit lagi deh. Hena apa kabar? Lu tanya dia lah. Ada yang lain? Kira-kira besok bakal DCB nggak? Yes, kayaknya sih ya. Saham menarik buat besok kata gue sih ada saham wifi. Sebenarnya BBRI bisa deh, kayaknya bisa mantul sedikit. Terus ya, tapi gue tetap lebih bertaruh. ISG bakal turun dulu sih ya. Satu hari lu jadi penonton aja lah, nggak usah ngapa-ngapain, bisa nggak? Lu latih aja diri lu sendiri untuk nggak ngapa-ngapain, meskipun udah ada tinggal rebound. Menahan diri itu sih, lu pernah nggak sih menahan diri gitu? Mau tanya sama diri lu sendiri, lu pernah nggak kayak hari ini gue nggak mau ngapa-ngapain karena gue udah menganalisa, dan besoknya lu benar-benar nggak ngapa-ngapain, benar-benar kayak lu lihat market juga tetap tapi nggak ngapa-ngapain, kayak yang ya udah gue disiplin sama apa yang dikatakan oleh bos gue ya, which is adalah which is itu adalah trading system lo ya. Itu yang susah. Pernah nggak sih dilatih itu? Karena kalau misalkan kita screening itu pasti kan setiap hari, tapi kalau misalkan latih diri itu nggak setiap hari kan gitu.
disiplinnya. Ya kalau misalkan dia sistem lo bilang ya jangan trading, ya itu jangan trading, just like that. Oke lah, kayak gitu aja lah hari ini. Nanti gue share lagi kalau ada info-info menarik. Tapi kalau mau setiap hari menarik, ya subs aja IG gue. Cuman 50.000. Tolong bisa masuk grup gue aja ya. Ya biar dapat info. Ya kayak kemarin gue ngasih info, gue mau 99% cash ya. Gue di grup tuh gue bilang ini kayaknya ya mau dibawa ke 6.100 ke bawah. Beneran aja langsung hari ini terjadi. Ya itu sekali lagi itu bukan karena gue hebat, memang karena hoki sih beruntung, kebetulan aja. Oke, gitu aja guys, thank you udah nonton live gue, kita ketemu lagi